Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif pada tanggal 22 Oktober tahun 2023 bersama saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kuningan, Wawat Septimawati, MPD. Adapun topik yang dibahas pada diseminasi, topik 1, disiplin positif dan nilai kebajikan. Topik 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Topik 3, keyakinan kelas. Topik 4, kebutuhan dasar manusia. Topik 5, posisi kontrol. Topik 6, segitiga restitusi. Disiplin positif. Makna disiplin. Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Bapak semuanya atas kehadirannya pada hari ini. Betulnya ini untuk kepentingan kita bersama. Sebetulnya kita membahas tentang disiplin positif, materi yang pertama. Ibu Bapak, sebelum saya memulai materi, alangkah baiknya saya ingin tahu dulu, kita sharing sebetulnya kalau di mata Ibu Bapak, di dalam benak Ibu Bapak, seperti apa kalau mendengar kata disiplin? Mungkin bisa disampaikan. Itu kita harus mengikuti aturan yang sudah dibuat. Misalkan contoh di sekolah ada aturan kita harus datang sebelum jam 7 pagi karena masuk jam 7 pagi. Kita harus mengikuti aturan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari menanyakan tentang disiplin ya. Disiplin itu apa? Jadi yang pemahaman kita sebagai manusia Indonesia, disiplin itu yaitu mentaati, melaksanakan, menjalankan peraturan begitu ya. Kita kadang-kadang terikat bahwa disiplin itu adalah kita harus mentaati peraturan. Maka ujungnya biasanya kalau disiplin ujungnya itu tidak nyamanan. Itu pemahaman saya ya, pemahaman Indonesia seperti itu. Terima kasih Pak. Kesimpulan makna disiplin menurut peserta. Disiplin adalah ketaatan mematuhi sebuah aturan. Dalam bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Lalu ini diperkuat dengan kalau di kita ada Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar, yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, mungkin makna merdeka dalam hati kita seperti apa Ibu Bapak? Kalau merdeka itu yang seperti apa? Nah, justru ada pertentangan ya. Kalau merdeka bebas terikat dari sebuah aturan ya, semacam itu ya. Kalau di sini ternyata bahwa justru disiplin itu ingin memerdekakan murid. Nah, bingung kan ya kita ya. Nah, ini justru yang menarik saya ketika mulai memasuki guru penggerak. Jadi syarat utama disiplin justru adalah anak merdeka.
yaitu memiliki motivasi internal. Jadi makna merdeka di sini artinya melakukan sesuatu berdasarkan internalnya sendiri. Begitu. Mengapa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Penjelasannya ada pada ilustrasi game. Cobalah buka. Yuk kita simak bersama. Game, cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Dalam buaan itu punya sesuatu di tangannya yang kipas menggembalakan, pokoknya menggenggamkan tangan gitu ya ibu ya. Pokoknya ada sesuatu di genggaman tangan ibu yang tidak boleh dibuka, tidak boleh terlihat oleh Bu Siska atau oleh semuanya, nggak boleh. Bu Siska silakan bagaimana caranya membuat supaya Bu Aan mau membuka tangannya. Siap? Ini punya aku. Please deh, nanti ada ribut deh. Kalau udah selesai, ya. Gak boleh maksa. Oh, gak boleh maksa. Jadi gimana dong? Udah, ini punya aku, gak boleh dilihat sama orang lain, milik aku. Tapi boleh dong berbagi manfaat dengan orang lain apa yang kamu punya. Enggak. Hah? Nggak boleh? Masa? Kan yang lain juga mau tahu. Tapi ibu dulu aja gitu. Kalau berbagi manfaat nanti tahu barang ini apa. Iya kan, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya coba lihatin dulu punya ke ibu aja, please. Enggak. Ya sebentar aja. Enggak. Oke, luar biasa. Luar biasa ini Bu Tati sangat luar biasa. Boleh ceritakan mengapa Ibu sangat berusaha untuk tidak membuka? Karena itu barangnya milik pribadi, dalam artian tidak boleh diketahui orang lain, bersifat pribadi, hanya yang tahunya hanya diri sendiri. Mungkin itu. Oke, bagaimana Bu Neneng tadi perasaannya saat memaksa? Gimana? Rasanya sesuatu sekali ya, ketika tidak mau jadi sempat berpikir, oh iya, jadi kalau segala sesuatu yang pribadi dan prinsip itu tidak boleh dipublis ataupun diberitahukan kepada orang lain, karena itu sifatnya untuk diri sendiri. Nah, itu maksud Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa harus ada motivasi intrinsik seperti itu. Jadi mempertahankan diri dalam aturan seperti yang tadi disampaikan. Pokoknya saya memiliki ini, aturan ini, bagaimanapun dirayu, dipaksa atau seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ternyata kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang. Ternyata yang bisa melakukan apapun itu adalah diri kita sendiri. Kita mau membuka, mau menutup, mau seperti apa, walaupun tadi semakin dipaksa malah saya lihat Bu Tati semakin mempertahankan, gitu ya. Terlihat waktu awal masih merayu-rayu, memberi duit, tapi kesininya terlihat sudah mulai ada pemaksaan. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut.
Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dayan juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin juga berarti sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtues yang universal. Berikutnya, untuk disiplin ini, disiplin yang positif tadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ini harus mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang tadi. Jadi supaya murid mau mengikuti, mau disiplin, itu berarti harus ada yang nilai-nilai yang dianut oleh murid tersebut. Tidak bisa kita dengan cara memaksa atau memberi reward saja seperti itu, ya. Kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan pondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diane Gaussen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baik, berikutnya kebajikan universal. Ibu Bapak, bahwa nilai kebajikan universal ini memang selama ini yang saya pahami ini juga ada sesuatu yang berbeda setelah saya memahami guru penggerak. Awalnya bagi saya bahwa nilai-nilai universal ini harus yang ada pada diri saya saja. Ternyata yang setelah saya pelajari di guru penggerak bahwa kita itu berbeda-beda. Setiap orang itu punya nilai prinsip yang berbeda-beda. Sehingga yang dimaksud dengan kebijakan universal ini yang tidak terkait dengan bangsa, agama, bahasa. Jadi dipayungi oleh seluruh nilai. Seperti itu. Oleh seluruh negara pun semuanya menyetujui itu. Kontrol yang seperti tadi sudah dilakukan. Jadi kita mengontrol orang itu ternyata sulit ya, Bu Sri maupun Bu tadi. Saya kira semuanya juga seperti itu ya, sepakat. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis.
keempat, berkebinekaan global, kelima, bergotong royong, 6, kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia ini ternyata apa Bu? Profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, kolaboratif, ya. Kemudian ada berpikir atau berencana kritis, seperti itu. Hal ini harus yang ada pada diri saya saja. Ternyata yang setelah saya pelajari di guru penggerak bahwa kita itu berbeda-beda. Setiap orang itu punya nilai prinsip yang berbeda-beda. Sehingga yang dimaksud dengan kebijakan universal ini yang tidak terkait dengan bangsa, agama, bahasa. Jadi dipayungi oleh seluruh nilai. Seperti itu. Mari kita simak sebuah nilai kebajikan yang dianut peserta dan dipatuhi atau disiplin karena motivasi intrinsik atau internal. Jadi pakai masker. Mungkin yang pertama akan harus menggunakan masker dikarenakan pada saat COVID itu kan apa namanya sirkulasi penularan penyakit itu rentan sekali ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya kita harus memakai masker, dan dari segi jarak juga kita harus ada jarak. Jadi supaya jika kita berinteraksi, berkomunikasi tidak tertular oleh seseorang yang memang lagi lagi kesehatannya lagi menurun seperti itu. Jadi sebisa mungkin harus bisa untuk menjaga diri kita supaya terhindar dari paparan COVID tersebut. Ya, yang pertama dari memakai masker, dan yang kedua menjaga jarak dengan sesama rekan, bisa di tempat kerja dan di tempat-tempat umum pada umumnya. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Contoh disiplin karena motivasi eksternal, dampaknya cenderung melanggar. Takut ditilang, takut ada polisi, padahal dalam undang-undang lalu lintas sudah disebutkan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor roda 2 harus menggunakan helm. Tapi ketika tidak ada polisi, fine-fine aja nggak pakai helm gitu. Tapi ketika muncul operasi zebra dan lain sebagainya, jadi takut ada tilang, takut ada polisi, akhirnya pakai helm, terpaksa pakai helm. Padahal dari segi keselamatan juga kalau terjadi kecelakaan, helm itu melindungi kepala. Tapi ya begitu, kalau tidak ada polisi ya tidak takut, begitu. Motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua ini kita sebut dengan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang kita sebut dengan motivasi internal atau motivasi intrinsik. Untuk peraturan yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang ditujunya berarti disiplin, keramahan kelas, dan kenyamanan pada saat belajar di kelas. Ya, selanjutnya dilarang mengganggu orang lain, harus saling menghormati, tidak boleh saling membuli. Peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang ditujunya disiplin. Yang keempat,
Bergantian atau giliran. Keyakinan kelasnya adalah budayaan, disiplin sama dengan disiplin, tertib, ya. Bulan masker, dilarang merokok. Dilarang merokok. Nilai kebajikan? Iya. Untuk dilarang merokok, nilai kebajikannya menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Menggunakan masker, nilai kebajikannya untuk menjaga kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor. Berjalan di kelas dan koridor. Jadi tidak berlari-lari, hati-hati. Berjalan di kelas dan koridor itu nilai kebajikannya ketertiban. Keselamatan, ketertiban. Tentang takut ditilang, takut ada polisi, padahal dalam undang-undang lalu lintas sudah disebutkan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor roda 2 harus menggunakan helm. Tapi ketika tidak ada polisi, fine-fine aja nggak pakai helm gitu. Tapi ketika muncul operasi zebra dan lain sebagainya, jadi takut ada tilang, takut ada polisi, akhirnya pakai helm, terpaksa pakai helm. Padahal dari segi keselamatan juga kalau terjadi kecelakaan, helm itu melindungi kepala. Tapi ya begitu, kalau tidak ada polisi ya tidak takut, begitu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sehingga murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain, menurut Selsom Gosen. Jadi kalau menghukum itu sifatnya kan kadang-kadang tidak mendidik ya Pak ya. Misalnya anak tidak mengerjakan tugas, diberi hukumannya lari, kan nggak nyambung ya. Dan kadang-kadang anaknya tidak diberitahu apa sebetulnya kenapa harus ada aturan itu, anaknya tidak mengerti. Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Karakter keyakinan kelas.
Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan. Kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas, dilarang membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Kalimat positifnya, berjalan di kelas, membuang sampah pada tempatnya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat, mengajak murid menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan hati-hati di kelas, dengarkan guru, adalah satu keyakinan yang sama, yaitu saling menghormati. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Jika terlalu banyak, warga kelas sulit mengingatnya sehingga terabaikan. Keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya, termasuk guru dan murid. Keyakinan kelas selanjutnya dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Setelah dikelompok-kelompokkan, kita buat kalimat yang positif. Karena punten yang saya alami dari 10 yang diminta kepada anak-anak, 9 itu kalimatnya negatif. Contohnya tidak melaksanakan piket, tidak boleh mengejek nama orang tua, pokoknya gitu-gitu. Jadi kalimat-kalimatnya tuh negatif. Maka tugas kita yang kedua adalah membuat ke kalimat positif. Seperti kita tidak ada konsekuensi atau hukumannya, tidak ada. Tapi kalau yang tidak tampak seperti itu yang harus ada konsekuensi. Nah, untuk konsekuensinya saat itu juga kalau bisa langsung dibicarakan. Nah, anak-anak kadang-kadang pun tidak pikir didenda. Nyambung nggak menurut ibu bapak? Iya, jadi tidak nyambung. Jadi nanti kalau bisa dibimbing anak-anaknya untuk nyambung dengan apa itu misalnya, dan sifatnya mendidik ya Pak ya, artinya harus ada mendidik. Jadi nanti anaknya akan memperbaiki diri. Setelah selesai di tabel T, masuk ke tabel Y. Kalau tabel Y ada 3, yang tadi terlihat, terdengar, berperilaku. Tinggal dikelompokkan saja kemana yang termasuk perilaku, mana yang termasuk terlihat, mana yang terlihat yang terdengar. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah tabel Y selesai, tinggal ke peran kita. Peran guru apa, yang bukan peran guru apa, peran murid apa, yang bukan peran murid apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Baik. Hari ini ada semua? Ya. Siapa yang tidak hadir tadi? Rezi. Oke, sakit ya? Ya. Dan kita doakan semoga diberikan kesehatan segera. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan sampaikan harapan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipimpin oleh Hasan. Silakan. Belajar adalah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik,
Anak-anak sekalian, kita hari ini mendapat sebuah pencerahan baru, yaitu akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Apa nilai yang diyakini oleh kalian mengenai di kelas ini? Tahu namanya nilai keyakinan? Tahu? Sesuatu yang diterima secara universal. Dimanapun itu semua diterima. Coba ambil contoh satu, Wildan, bagaimana? Berikan satu contoh saja, misalnya sebuah pemikiran yang memang diterima dimanapun. Piket, oke. Piket sebetulnya nilai apa dari sebuah piket itu yang terlihat? Kebersihan. Nah, nilai kebersihan itu adalah termasuk keyakinan, sesuatu yang diperhatikan atau dihargai oleh semua orang. Ibu akan bagikan, ada yang warna kuning dulu. Warna kuning ini untuk nilai-nilai yang menurut kalian harus ada dalam pembelajaran. Tepuk semangat. Bilang yang betul lah, nggak seru. Siap, 1, 2, 3. Mari kita tempel di sini sesuai barisannya aja ya, biar ini. Enggak, silakan. Dia pakai nama. Yo, nanti ibu akan libatkan Cantika, Zara di sebelah sini. Kalau yang kelihatan mirip-mirip, ngerti nggak? Yang mirip-mirip disatukan. Yang di sini oleh Wiana aja ya. Siap. Silakan. Yang di sini oleh Wildan ya. Silakan ditempelkan. Enggak. Jadi kalian tuliskan yang buah peraturan lah dulu. Nanti Zara tolong dirikan ya. Yang barisan ini kalau yang mirip-mirip disatukan. Yang berbeda dipisahin aja nggak apa-apa. Yang tulisannya isinya ada mirip-mirip disatukan. Ya, nanti Kak silakan ke sini. Silakan. Wildan nanti sebelah sini ya. Baik, sudah. Ada yang mirip-mirip? Nah, mari kita lihat. Siap. Yang pertama, mari kita lihat yang barisan sebelah sini. Kemudian dibacakan yang mirip-miripnya. Intinya tentang apa? Kebersihan, jujur, damai. Membuang sampah pada tempatnya, berarti itu kebersihan. Tolong dicatat ya oleh siapa ya? Ini aja dulu, udah dicatat ya. Nanti kita akan tulis di depan. Ya. Yang kedua, disiplin. Berarti contohnya bagaimana? Kalimatnya kalau tentang disiplin. Terus kemudian apa lagi? Saling menghormati. Kira-kira bagaimana? Kalimatnya tidak ada pembulian. Terus sopan. Kalau sopan tidak berkata kasar. Oke. Terus nyaman. Supaya nyaman kira-kira bagaimana? Pakaiannya rapi. Oke. Berpakaian rapi dan bersih. Oke. Dalam membawa umat. Peduli teman. Baik. Mari kita ambil. Silakan dituliskan di depan atau dibacakan aja.
Apa isi dari peraturan yang 10 itu? Tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Tidak datang terlambat. Setuju. Yang ketiga, tidak ada pembulian yang lewat perbuatan, perkataan, sosmed. Ini apa lagi? Tidak berkata kasar. Berikutnya, saling menghargai. Setuju? Apa lagi? Tidak mengambil barang yang bukan hak kita. Harusnya meminjam. Berikutnya, tidak mengejek nama orang tua. Hampir sama dengan pemberian. Saya setuju. Sama dengan pemberian yang tadi. Oke, apa lagi? Berpakaian rapi. Setuju. Berikutnya, tentram. Apa itu tentram? Tenang. Peduli sesama teman ya. Alhamdulillah kalian sudah berhasil mengungkapkan apa harapan-harapan kalian di pembelajaran. Yang kedua adalah kita akan membuat daya positif. Oke. Jadi yang nilainya positif. Clue-nya kalau mendengarnya itu kamu jadi semangat. Mari kita ambil satu kata yang pertama. Bacakan ini. Membuang sampah sembarangan. Positif apa negatif? Negatif. Kenapa? Karena kata membuang itu tidak baik, kan? Membuang sembarangannya itu yang tidak baik. Oke? Baik. Tugas kalian, mari kita buat. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, silakan membuat menjadi positif. Ngerti nggak? Membuat menjadi positif kalimat-kalimat di peraturan 1, 2, 3. 1 sampai 3. Ingin tahu apa aja, silakan perwakilannya boleh ke sini. Catat, seorang aja. Untuk barisan yang ini, mencatat yang nomor 4, 5, dan 6. Oke. Buat yang positifnya. Paham? Sedangkan yang ini 3 yang terakhir, 3 yang ini sampai ke sini ya. Sini ambil, lalu tulis yang 1, 2, 3 terakhir. Yo, dicatat. Buat kalimat positifnya. Silakan dituliskan. Warna pink ya. Oke. Siap. Dibuat. Ya, ini juga satu warna pink. Ini satu warna pink juga. Silakan. Warna hijau. Coba cantik gak? Contoh 1 dulu. Kita ambil contoh. Kalian masih pada bingung ya? Siap. Oke. Contohnya berkatalah dengan lemah lembut. Kita lanjut ke tabel T ya. Tabel T ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi kalau yang tampak seperti berarti yang positif-positif. Yang tidak tampak seperti yang negatif-negatif. Karena kebetulan di sini ada yang positif semua ya. Jadi ini kan positif. Jadi kita harus semua yang tidak tampak seperti itu. Oke, sepertinya konsekuensi dengan hukuman apa bedanya? Ini Bu, secara kesalahan Bu. Iya, konsekuensi yang membuat kitanya jadi sadar, lalu kitanya bisa diterima kembali oleh teman-teman. Kayak apa aja Beri saran Bu. Oke, kira-kira dinasehati lalu sampai dia benar. Terus harusnya kita silakan kelompok kita mempresentasikan. Maka tepuk semangat. Semangat.
buang kembali ke tempatnya, memperbaiki kesalahan. Sip. Baik, terima kasih untuk kelompok yang ke depan. Tepuk tangan dong. Saling menghargai. Berarti tidak tampak sepertinya apa? Tidak tampaknya? Meminta izin terlebih dahulu kalau pinjam barang orang lain. Berkata, berarti maksudnya gimana? Berucap. Nanti kira-kira contohnya seperti apa nih? Kalau berkata yang sopan itu seperti apa misalnya? Mengambil barang yang bukan hak kita berarti terlihat. Kita kelompok menghargai nama orang tua. Akhirnya kita telah selesai membuat sebuah peraturan kesepakatan dan kita hampir mencapai tahap akhir, yaitu sekarang terdengarnya bagaimana, terlihatnya bagaimana. Presentasikan kelompok yang pertama di tempat saja. Dipresentasikan. Terdengar melakukan pembulian itu seperti apa yang kedengarannya? Kalau bisa dilengkapi ya, semuanya dilengkapi. Ada kabel, ada yang kedengaran gimana? Jangan ya. Nanti setelah itu ditempel di belakang aja. Terlihatnya mukanya juga senyum, lalu agak rengkuh, gitu ya. Mengambilnya dengan on. Guru tugasnya apa? Kita ambil satu kasus. Yang pertama apa tadi? Membuang sampah sembarangan. Ngapain? Menegur. Menasehati. Oke, itu. Paham? Kalau yang bukan tugas ibu, mana bu? Bukan itu, ngerti nggak? Tugas murid. Taati aturan. Melaksanakan tiket atau buang sampah pada tempat yang bukan tugasnya, atau menyuruh orang lain, itu nggak boleh. Ngerti? Tugas guru. Oke. Bukan tugas guru. Nah, kalau sudah selesai, silakan kalian tempelkan. Sudah dapat? Coba dibacakan satu aja biar cepet ya. Ayo gimana bacakan aja. Apa tugas gurunya? Menasehati. Menasehati. Oke, yang bukan? Bukannya Menyakiti. Oke, secara fisik. Oke, menegur. Yang tidak bolehnya gimana kalau ada yang tidak piket? Bukan tugas ibu. Oh, menyakitinya. Tuliskan peraturan pertama. Harus positif. Buanglah sampah. Kedua. Peraturan kedua. Datang ke sekolah tepat waktu. Peraturan ketiga. Menghargai dan menghormati teman dan juga guru orang tua. Kakak kelas juga termasuk ya. Adik kelas harus menyayangi. Yang keempat, oke.
5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Juga kebutuhan biologis. Komponen psikologis pada kebutuhan ini. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Oke, Ibu Bapak, bagaimana pendapat Ibu Bapak? Di sini ada ya yang diinginkannya kalau Ibu yang bilang, tapi saya ingin. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Oke, Ibu Bapak, bagaimana pendapat Ibu Bapak? Di sini ada ya yang diinginkannya kalau Ibu dan Wabarakatuh. Menurut pendapat saya mungkin ya untuk tindakan Dino tadi terhadap Anto, kalau melihat dari bacaan teks di depan bahwa Dino itu kelihatan sangat marah sekali sehingga Dino melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak dilakukan. Misal tadi Dino menarik kemeja Anto sehingga kancing kemeja Anto itu sampai terlepas. Menurut saya sebaiknya Dino itu tidak melakukan hal seperti itu karena memang mungkin Dino dan Anto ini masih seusia anak-anak ya, yang tingkat emosionalnya itu masih sangat tinggi sehingga Dino tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, langsung melakukan hal yang di luar kendali emosinya ya, yang akhirnya
Dino melakukan hal kasar terhadap Anto, dan Dino pun mungkin tidak menyadari bahwa hal yang dilakukannya itu adalah merugikan bagi orang lain. Nah, baiknya menurut saya, kalau Dino melakukan itu, apa konsekuensinya yang harus atau yang akan diterima oleh Dino? Misal, mungkin Dino nanti harus ada rasa penyesalan, misalkan karena sudah melakukan hal itu terhadap Anto, ataupun mungkin ada penanganan khusus, misalkan dari apakah itu pihak yang terkait seperti wali kelas ataupun dari guru BK yang bisa menangani itu apabila Dino melakukan hal itu tidak bisa diberi perhatian ataupun bisa dikatakan ada hal yang akan diberikan oleh wali kelas sebagai wali kelas, misalkan mengarahkan supaya Dino tidak melakukan hal seperti itu lagi. Mungkin itu. Mohon maaf pada Bapak Alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya sebagai wali kelas mungkin buat saya mengatakan bahwa kemarin memang ada kasus ya, anak itu tidak perlu saya ekspos namanya, yang penting saya sebagai wali kelas tahu bahwa di kelas saya ada 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dan setelah saya tanya, dipanggil satu persatu, ternyata anak itu beda-beda alasannya. Yang pertama ada yang memaksa dari kakak kelasnya. Saya tanya memang bergaul dengan kakak kelas dan tidak tahu bahwa kakak kelas itu anaknya seperti itu. Jadi dia diajak sama teman yang lain sama-sama kelas duduk, dan akhirnya seolah-olah kayak dipaksa. Dan alhamdulillah itu hanya 1 kali kejadiannya, katanya hanya di awal pada saat masuk sekolah saja. Kesininya dia tidak pernah bergaul lagi dengan anak itu, dan saya tanya juga dilanjutkan ada Bu, alhamdulillah saya nggak pernah, demi Allah aku nggak pernah melakukan itu lagi katanya. Dan ternyata juga itu adalah salah satunya dia itu korban dari kepercayaan orang tuanya yang membalik. Karena orang tuanya itu berpisah, terus bapak aku tuh sering sekali menikah, kata suami sudah 3 kali. Tuh dengan judulnya, bapak aku menikah terus katanya tuh. Jadi itu sampai nangis, sampai di depan saya sama bapak Adi nangis bahwa pengennya bapak dan ibunya itu bersatu, kasusnya karena ada paksaan, dan kedua karena dia ingin mencoba, penasaran, dan dia juga berjanji bahwa tidak akan mengulangi hal itu kembali. Akhirnya saya memutuskan untuk memanggil orang tua, tapi saya buat perjanjian bahwa ibu akan melihat kamu ke depan beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian. Kalau toh ternyata kalian masih terdengar melakukan itu lagi, baru ibu akan panggil orang tua. Mungkin itu kasus saya yang dalam di kelas buat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara masalah kasus ya di ruang bimbingan konseling itu bukannya Bu, sangat banyak. Cuma kenapa nggak diekspos? Karena kita ada dalam bimbingan konseling itu ada kode etik, ada azas yang disebut azas rahasia. Ya oleh karena itu tidak sembarangan saya saya bagi ke Bapak Ibu. Tapi bukan berarti semua itu rahasia nggak bisa dibuka. Tetap ada beberapa file kasus yang memang bisa dibuka, bisa dijadikan pembelajaran untuk menangani beberapa siswa yang lain dengan masalah yang sejenis. Bapak Ibu sekalian, kalau yang umum itu anak kita sebenarnya beberapa anak ya, nggak semua, ada beberapa anak yang ditangani oleh BK itu anak yang kurang perhatian di rumah itu, dalam arti miskin perhatian lah. Di rumah tinggal dengan neneknya nenek dan kakeknya itu sudah berumur,
sudah berumur, ditambah lagi dari segi pendengaran kurang, ya, sehingga dia kalau dongeng ke kakek neneknya suka salah sambung gitu ya. Nah, ketika di rumah komunikasi tidak berjalan dengan baik, kasih sayang tidak diperoleh, ya dia satu-satunya itu ya di sekolah. Kadang-kadang anak-anak yang kuper itu dia suka nyari, suka caper. Anak yang kuper itu jadinya caper, kurang perhatian, menjadi cari perhatian di kelas. Ada yang cari perhatiannya masih sebatas yang wajar-wajar saja, tapi juga kadang-kadang ada yang cari perhatiannya sudah mengarah kepada mengganggu ketertiban di kelas. Nah, kalau sudah arahnya mengganggu ketertiban di kelas, biasanya Bu, itu yang kami berikan pemahaman, atau kalau di kami diberikan konseling, ya, ada proses konseling. Barangkali itu dulu ya Bu, nanti biar gantian yang lain berbicara. Itu memang kebetulan ada inilah jelasan saya Pak Adi. Jadi seperti itu ya. Betul, ternyata agak mirip dengan seperti yang disampaikan Bu Mama. Jadi ada latar belakang keluarga yang mempengaruhi mental anak, kondisi psikologis maupun fisik anak, seperti itu. Jadi yang saya lihat seperti yang tadi Bu Sri sampaikan, memeluk, mungkin itu kalau dilihat dari kebutuhan dasar, berarti kebutuhan kasih sayang, ya, karena dia merasa kurang kasih sayang. Kemudian ketika dia, mohon maaf, mungkin celetuk-celetuk bicara ini, melihat teman-temannya ketawa, begitu, itu tadi mungkin kesenangan ya Bu ya. Jadi dia sudah mulai agak bosan, mungkin seperti itu. Nah, untuk yang tadi Pak Fahri sampaikan, Masya Allah, kalau memang di BP sangat luar biasa ya Pak, ada konseling, dan itu banyak kasus yang ternyata sebetulnya barusan diungkap pun luar biasa ya. Kita selama ini merasa aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, karena tidak pernah dibuka oleh Bapak tadi. Tapi yang dibuka sedikit saja, itu Masya Allah lumayan tahu ya, Masya Allah, agak wah shock juga kita ya kalau lihat. Dan Ibu Mama juga tadi Masya Allah luar biasa, variasi juga ya Bu ya. Ternyata ada yang karena betul ya tadi kasih sayang, lalu ada juga fun ya, kesenangan nih, mencoba itu sesuatu hal yang baru, kesenangannya dan kebebasan mungkin ya. Nah, ini ada yang menarik, tadi dipaksa oleh dipaksa oleh kakak kelas orang lain. Berarti mungkin itu bertahan hidup mungkin ya. Jadi takut keselamatannya terancam ya, seperti itu. 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Untuk memahami 5 posisi kontrol dapat dilihat pada tabel berikut. Motivasi eksternal mendasari posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Adapun motivasi intrinsik mendasari posisi manajer. Identitas gagal yaitu akan membuat murid merasa gagal, ada pada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Adapun identitas sukses atau menuju pada kesuksesan murid dapat dilihat pada posisi teman, pemantau, dan manajer. Contoh perbuatan guru penghukum: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Adapun sebagai kontrol teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Menghitung dan menghibur itu dilakukan pada posisi pemantau, sedangkan posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk yang dikatakan oleh guru sebagai penghukum, contoh perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya akan Bapak hukum. Kalau kamu
sudah mengecewakan Bapak. Itu untuk pembuat merasa bersalah. Untuk posisi teman, lakukan demi Bapak, Nak. Lalu untuk posisi pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Dan sebagainya. Lalu untuk posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya komunikatif dan konseling. Mencari solusi perbaikan. Contoh, apa yang kita yakin? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Hasil apa yang akan didapatkan jika posisi penghukum? Murid akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Untuk membuat rasa bersalah, murid akan menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Adapun posisi teman akan melakukan ketergantungan kepada pembuat posisi tersebut. Sedangkan posisi pemantau akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi akan berbuat salah. Untuk posisi manajer akan menguatkan watak dan karakter. Adapun yang dikatakan murid, jika posisi penghukum, saya tidak peduli. Untuk pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Untuk posisi teman, saya pikir ibu teman saya, ternyata kok ibu begitu. Untuk pemantau, murid akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Aku sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Untuk posisi manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan baik. Dampak apa bagi murid ketika posisi penghukum? Mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya menjadi agresif. Untuk pembuat merasa bersalah, murid akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Untuk posisi teman, tergantung dan tidak mandiri, tidak bisa memutuskan apapun tanpa bantuan gurunya. Adapun posisi pemantau akan menitik beratkan pada dampak pada dirinya sendiri, mendapatkan hadiah atau hukuman, reward dan punishment. Adapun posisi manajer akan selalu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Untuk kaitan dengan dunia berkualitas, guru sebagai penghukum, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Untuk yang posisi merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Adapun teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Untuk posisi pemantau, murid melakukan meletakkan guru peraturan di dunia yang berkualitas. Adapun posisi sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang.
Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi, posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen pada tahun 2004. Segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Adapun validasi tindakan yang salah, yang kedua, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Untuk langkah ketiga, menanyakan keyakinan, teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Langkah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Contohnya, kata-kata yang paling tepat, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan untuk nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang bisa kita sepakati? Kaget nggak ibu panggil? Kaget. Sebetulnya ibu hanya mau konfirmasi aja, ya. Untuk bapak dan ibu, ibu hanya konfirmasi saja. Ibu mendengar laporan bahwa bermain bola di Betul. dan bahkan ada anak yang dan yang paling parah itu kemarin kaca apa itu? Kaca jamnya kena ya. Baik, mari kita baca bismillah dulu ya. Oke, ibu ingin kamu tenang dulu dua-duanya ya. Tapi ibu
ingin tahu dulu, konfirmasi dulu kenapa. Betulkah ada kejadian itu apa? Betul. Ezi? Boleh Ibu tahu? Boleh. Ada sebetulnya kejadiannya seperti apa? Tolong diceritakan seorang-seorang. Versi Eji dulu boleh atau mau versi Rafa dulu? Pinjam kita. Iya. Mau Eji dulu apa mau Rafa dulu? Eji dulu. Oke, Eji dulu. Enggak, silakan Eji. Namanya kan lagi main-main sama anak laki-laki semua. Awalnya terus sengaja lempar bola keras mantul ke atas meja. itu versi Eji. Kalau Rafa Hampir sama itu tengah-tengah si Okta teh mau ngoper bolanya tapi malah kena jam, terus jamnya jatuh. Jadi nah, kejadiannya itu seperti itu ya. Iya. Nah, jadi intinya mah bermain bola di dalam keyakinan kelas mana, kesepakatan kelas mana yang sudah kalian langgar. Bermain di dalam kelas. Bermain apa yang tidak boleh di dalam kelas? Bermain bola. Apa bahayanya? merusak fasilitas sekolah. Merusak fasilitas kelas. Berarti merusak fasilitas sekolah yang dilanggar ya. Nah, berarti sudah sepakat ya. Kita sudah istilahnya apa ya? Sudah sama-sama ini ya. Punya sebuah kesepakatan ya di situ ya. Baik. Alhamdulillah Ibu tahu yang namanya manusia itu tempatnya salah. Yang penting itu kita bertobat. Oke. Baik. Sekarang itu kan permasalahan. Berarti harus ada sebuah solusi, ya kan? Karena yang nggak penting sih siapa yang melakukannya, mau Okta, mau siapa, pokoknya yang penting kita udah sepakat itu salah. Berarti itu masalah dan berbahaya. Tidak bisa dibayangkan lah dampak mengerikannya ke depan. Tadi sudah ceritakan semuanya. Kalau begitu apa yang akan dilakukan oleh Rafa dan Ezi untuk memperbaiki ini tadi yang sudah rusak tadi. Contoh ada yang kena nih, yang kena kepala atau apa yang akan dilakukan ke anak tersebut? Meminta maaf dan bertanggung jawab. Ini ya konsekuensi gitu ya, apa yang dimintanya. Karena dengan yang tadi rusak Ganti rugi. Oke, karena kan tadi banyak kan ya. Oke, siapa yang akan mau mengambil tanggung jawab, mengumpulkan dananya? Yang akan mengambil tanggung jawabnya siapa? Ezi, Okta. Oke, nanti silakan Ezi bersama Okta dan Rafa juga mengkoordinasi mengganti gitu, karena itu ya. Dan kalau bisa segera, karena itu bukan punya kita, itu punya sekolah ya, fasilitas sekolah dan harus dibutuhkan saat ini. Oke, terima kasih. Izin bertanya, ini kan mungkin pembiasaan kelas itu larinya lebih ke realisme ya, ke tentang kebiasaan. Intinya kita ngasih stimulus, larinya ke respon, terus nanti ke kecerdasan emosional si anaknya. Nah, untuk kesadaran siswanya ini, apakah ada siklus yang ditempuh untuk kesepakatan A misalkan itu harus disadari oleh siswa dalam waktu berapa bulan agar siswa bisa melakukan tugas kesepakatan tersebut gitu. Terima kasih. Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini kan mungkin pembiasaan kelas itu larinya lebih ke realisme ya, ke tentang kebiasaan. Intinya
kita ngasih stimulus, larinya ke respon, terus nanti ke kecerdasan emosional si anaknya. Nah, untuk kesadaran siswanya ini, apakah ada siklus yang ditempuh untuk kesepakatan A misalkan, itu harus disadari oleh siswa dalam waktu berapa bulan agar siswa bisa melakukan tugas kesepakatan tersebut gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini kan mungkin pembiasaan kelas itu larinya ke behaviorisme ya, tentang kebiasaan. Intinya kita ngasih stimulus, larinya ke respon, terus nanti ke kecerdasan emosional si anaknya. Nah, untuk kesadaran siswanya ini, apakah ada siklus yang ditempuh untuk kesepakatan A misalkan, itu harus disadari oleh siswa dalam waktu berapa bulan agar siswa bisa melakukan tugas kesepakatan. Romi, terima kasih atas pertanyaannya. Atau barangkali ada yang mau ikut menjawab? Oh tidak. Baik, kalau begitu saya izin menjawab. Tadi inti pertanyaan Pak Romi, batas waktu ya. Batas waktu. Ada siklusnya berapa bulan. Nah, itu sangat bagus pertanyaannya dan luar biasa. Yang saya alami, ini pengalaman saya, yang saya alami betul sekali Pak. Kita perlu selalu merevisi, memperhatikan keyakinan kelas yang ada di kelas. Karena terkadang suka ada peristiwa-peristiwa aneh di dalam kelas. Jadi itu harus selalu direvisi, harus selalu kontrol oleh guru. Itu kamu wali kelas mungkin ya. Dan sepertinya itu harusnya di mata pelajaran juga harus di dalam mata pelajaran juga, betul ya Pak Kadi ya. Jadi kalau di mata pelajaran juga harusnya setiap guru itu selalu mengontrol keyakinan kelas yang ada. Misalnya ada peristiwa, contoh punten gejala kita sekolah pagi siang ya Pak Romi. Kadang-kadang anak ada yang main HP tanpa memperhatikan gitu ya. Nah ini berarti kan itu harus ada perubahan keyakinan kelas seperti itu Pak. Jadi justru penting sekali Pak kita melakukan revisi atau perubahan keyakinan kelas. Jadi untuk kalau bisa mah sedetail mungkin indikatornya kita buat seperti tadi, datang terlambat. Mau berapa kali kita beri konsekuensinya? Kalau misalnya datang terlambat lebih dari 3 kali akan bagaimana? Nah itu seperti itu. Romi, maaf Ibu panggil sebentar ya. Nggak dimaafin Bu. Harus dimaafin, kira-kira tahu nggak Romi kenapa Ibu panggil? Enggak, kan Ibu belum ngasih tahu. Itu ya, benar sekali ya. Jadi gini, tadi di kelas, ketika Ibu habis membagikan hasil ulangan, nah, kenapa tiba-tiba Ibu lihat kok Romi nangisin Amira? Enggak Bu, saya emang gak nangisin Amira. Amiranya nangis. Amiranya cengeng Bu. Apa yang terjadi antara Romi sama Amira? Coba ceritain sedikit. Kan gini Bu, aku kan tadi malam belajar Bu. Kan. Nah, nilai aku tuh besar. Berarti aku kan pintar Bu. Ya kan? Nah, Amira nilainya di bawahku. Terus aku bilang, "Kamu nilainya berapa?" Katanya 60. Aku 90 kan. Aku bangga dong Bu, belajar. Berarti aku lebih pintar dari Amira Bu. Iya, betul sekali. Iya, Ibu juga mengakui Romi pintar karena nilainya juga udah besar. Nah, itu Ibu tahu. Rajin belajar. Iya dong, pasti Bu. Ya cuman kalau kasusnya Romi berarti kan Romi merasa diri bangga nih, merasa Romi itu lebih hebat dari Amira. Iya dong Bu, pasti. Tapi kenapa kenapa Amiranya bisa nangis? Nggak tahu. Maksudnya kata-kata yang dikatakan Romi ke Amiranya seperti apa? Gitu Bu, aku bilang nilai kamu berapa? Katanya 60, nilai aku 90, kamu belajar lagi ya. Gitu Bu. Cuman gitu aja? Amiranya aja cengeng Bu itu.
ya kan berarti mungkin Amiranya merasa diejek mungkin sama Romi. Iya tak. Gitu. Jadi ada perasaan Rominya membanggakan diri karena dia lebih besar, jadi akhirnya Amira merasa direndah. Gitu. Terus intinya kalau memang nilai kita lebih besar dari teman kita, ya tidak perlu tidak perlu disebutkan gitu. Mungkin perlunya ngasih motivasi aja, misalnya nggak perlu nilai kamu berapa, nih nilai aku mah segini gitu. Jadi nggak usah seperti itu. Jadi ya yang teman Romi sendiri kalau dikasih tahu nilainya dibandingkan seperti itu, ya akhirnya ya dia mungkin merasa lebih berkecil hati gitu. Apalagi orangnya mungkin yang sensitif, kita kan nggak tahu ya kondisi teman kita itu seperti apa. Ada yang mungkin cuek-cuek saja meskipun dibanding-bandingkan, ada yang kalau perempuan yang sensitif apalagi lagi dapat bisa saja kan ya. Gitu. Jadi ya itu bisa membuat akhirnya kan ketidaknyamanan, jadi tidak menghargai teman sendiri. Harusnya kita kan memotivasinya biar dia juga bisa belajar yang lebih bagus dari Romi. Itu juga sama lah. Ya, Tepuk tangan dong. Dari ketiganya itu gimana? Ya, oh ya udah Bu Sri aja, Bu Sri siap. Yang paling sulit dari segitiga restitusi menurut hemat saya adalah validasi tindakan yang salah, karena keadaan kita itu tidak selalu stabil. Kemudian apa yang kadang solusi yang kita sampaikan itu tidak diterima oleh si anak yang bermasalah gitu. Kadang dia beralasan, kemudian kita menjadi merasa sulit. Mungkin itu yang menjadi kesulitan terbesar selama menjadi guru dalam segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Terima kasih. Saya tadi yang paling sulit itu dari validitas siswa ya. Karena muridnya ini sangat pintar sekali ya, pintar sekali mencari alasan. Kalau saya menjadi gurunya mungkin sudah gitunya gregetan, pengen marah gitu ya. Jadi bisa aja dia menjawab bahwa saya cuma ngomong begini Bu, tapi kok bisa temannya menangis. Padahal tidak mungkin temannya nangis kalau memang si A tersebut tidak membuat anak itu tersinggung ataupun membuat anak itu menjadi merasa rendah akibat dari perkataannya itu. Mungkin itu. Terima kasih.